dipersembahkan oleh Kopi Luwak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Menonton berita tentang serangan Amerika dan Israel kepada Iran seolah-olah seperti hiburan. Tapi apakah Anda sadar bahwa itu bisa berakibat fatal terhadap semua negara, termasuk terhadap ekonomi rumah tangga kamu? Kenapa? Karena salah satu yang terjadi adalah Selat Hormuz sudah ditutup, di mana merupakan lalu lintas energi dunia hampir 25%. Minyak akan langka, harga minyak akan naik, dan BBM mungkin bisa defisit, dan juga inflasi, dan sebagainya, dan sebagainya. Inilah Hot Room. Hormuz ditutup, Iran, stok energi Indonesia aman. Selat Hormuz, sebuah jalur laut sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia. Tetapi hari ini, jalur energi terpenting dunia itu berdetak di ujung krisis. Sejak serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, ketidakpastian global melonjak tajam, mengancam stabilitas pasokan energi, perdagangan, dan logistik dunia. Selat Hormuz merupakan titik vital. Hampir 20% minyak dunia, serta sebagian besar gas cair dunia, melewati jalur ini setiap hari. Namun konflik terbaru telah menutup rute ini secara efektif. Kapal-kapal berhenti, asuransi perang dibatalkan, dan harga minyak meroket. Investor global tengah dihantui ketidakpastian. Lonjakan harga energi menekan inflasi, mengancam pertumbuhan ekonomi banyak negara. Inilah ujian bagi dunia dan Indonesia ketika sebuah konflik regional berubah menjadi gejolak ekonomi global. Apakah kita akan mampu bertahan atau justru terbakar oleh dampaknya? Apapun yang terjadi, tetap kita harus fokus bekerja. Seperti Hotman hampir 18 jam bekerja tiap hari dengan ratusan klien yang sebagian besar para naga pangrakonglo. Salah satu cara Hotman agar fokus adalah sebelum bekerja jangan lupa minum kopi luwak kesayangan Hotman. Inilah yang membuat saya fokus dan daya ingatnya masih tajam walaupun KTP uburnya sudah parah. Dan aspirnya sudah hampir 1000, tapi tetap ingat semua namanya. Kopi luwak hitam premium. Mau tanya kasus apa, saya ingat semuanya. Oke, mau gugat cerai, datang ke Hotman. Kopi luwak hitam premium. Oke, Ibu Dwi Anggada. Oh, nama saya jangan diganti-ganti. Anggia. Apa akibat perang di Iran terhadap Indonesia yang sudah terjadi? Katanya stok kita cuma kuat 21 hari. Apakah bakal naik harga BBM dalam waktu dekat? Dan apa kesiapannya? Oke, ini openingnya tadi saya mencermati dan langsung kaget gitu saya. Oh, kenapa tuh? Energi bisa langka, harga bisa naik gitu ya, langsung bikin geger nih Bang Hotman nih. Mungkin harus diluruskan sedikit Bang. Oke, silakan. Nah, kita luruskan kenapa memang kondisi geopolitik yang terjadi sekarang itu lagi memanas memang. Dan ditutupnya Selat Hormuz ini tidak hanya Indonesia sebenarnya, ini bergejolak ke seluruh secara global. Kenapa? Karena memang di Selat Hormuz ini lalu lintas untuk perdagangan minyak dunia. Distribusi minyak dunia, tapi itu hanya 20% di situ Bang Hotman. Hanya 20%. Dari 100% lalu lintas minyak dunia yang beredar secara global hanya 20% di sana. Dan untuk Indonesia dampaknya apa? Kalau kita bicara Indonesia, crude kita yang impor melewati lalu lintas itu secara keseluruhan dari 100% hanya 19% sampai 19%. 19 sampai 20%. Kebutuhan Indonesia. Ya, yang lewat di Selat Hormuz. Jadi kalau disebutkan bahwa
ini akan berdampak terhadap stok kita, perlu kami luruskan. Dalam hal ini untuk menginformasikan ke publik bahwa kondisi stok BBM kita aman. Sekarang ini? Sampai sekarang ini, dan sudah dihitung kemarin itu Menteri SDM Pak Bahlil atas saran Presiden diminta untuk langsung rapat internal. Sampai berapa hari? Kan ini arus mudik nih ntar lagi nih. Betul, saya jelaskan sebentar. Diminta untuk langsung rapat internal sebagai Ketua Harian DEN untuk menghitung nih semuanya. Bagaimana kondisi kita dengan geopolitik yang semakin memanas. 21 hari yang disampaikan itu ya memang saya perlu gambarkan terlebih dahulu nih ke masyarakat biar nggak salah paham. Dari zaman kita produksi 1,6 juta barel per hari tahun 98, 97 itu sampai kan mulai turun tuh. Storage kita, penyimpanan kita ya memang hanya sampai 21 sampai 26 hari maksimal. Jadi kalau dibilang sekarang hanya 21 hari itu enggak. Tapi memang kan itu kondisi normal kita begitu. Karena penyimpanan kita ya maksimum hanya segitu. Jadi kalau misalnya pun dibilang harus banyak, ya kita nggak ada tempat penyimpanan. Makanya atas saran Presiden juga baru tadi sore ini kita diminta pemerintah Menteri SDM Pak Bahlil diminta untuk segera membangun storage. Storage. Betul, penyimpanan. Ini berapa bagian dari butuh waktu memang tidak sebentar. Butuh waktu untuk membangun ini sehingga nanti ketahanan energi kita itu bisa untuk 3 bulan. 90 hari. Tapi membangun bisa lebih dari 3 bulan, Bu. Betul, butuh waktu. Dan harus dipahami ketahanan stok 21 hari di atas 21 hari ini bukan harian hitungnya. Setiap hari kan bertambah terus itu Bang Hotman. Jadi kalau kita hitungnya masyarakatnya jangan matematika sederhana. 21 hari dari tanggal sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 4, tambah 21, tanggal 25 udah habis. Enggak gitu. Bukan begitu ya? Tidak begitu. Jadi harus diluruskan. Saya juga paham sekarang banyak muncul ini pengamat energi dadakan yang prediksi. Hati-hati nih, dadakan ini. Nggak, saya nggak nyebut Mas Yayan loh. Banyak di luar sana tiba-tiba yang bikin kondisi seolah-olah kita nggak punya stok, kita kehabisan stok. Ini harus diwaspadai Bang. Jangan sampai kita jadi pihak yang juga menimbulkan kepanikan di masyarakat. Kalau perangnya sampai 3 bulan? Kita nggak bisa berandai-andai, kita tidak bisa memprediksi. Betul. Kenapa? Kabar baiknya adalah yang saya bilang tadi 19% yang melewati Hormuz. Kita itu punya source untuk crude itu sangat diverse, sangat beragam. Tidak hanya dari Timur Tengah. Kita punya sumber dari Amerika, kita punya sumber dari Amerika Latin, dari Afrika. Jadi clear semua. Jadi masih aman? Aman, sangat aman sekali Bang Muhammad. Yang nggak aman ya orang yang di luar sana menciptakan suasana jadi nggak aman. Itu sih. Orang yang di luar sana menciptakan jadi nggak aman. Aku jadi penasaran nih. Coba dulu pengamat energi nih. Bapak gimana? Atau Bapak yang menimbulkan tidak aman? Saya nggak bilang Mas Yayan loh, Bang Hotman yang menyimpulkan itu ya. Gimana? Ini saya memperoleh dari beberapa data itu dari European dari Energy Information Agency ya dari Amerika Serikat. Nah memang ini mungkin mengklarifikasi saja bahwa sumber impor khususnya untuk petroleum product ini berdasarkan negara-negara sumber. Ini misalkan ada Singapura itu 38%, jumlahnya sekitar 300.000 barrel per day. Amerika Serikat itu 100.000 barrel per day, ya kurang lebih sekitar 13%. Kemudian Malaysia 11%, Korea Selatan 7%. Nah ini yang melewati Selat Hormuz itu Saudi Arabia ini parsial itu sekitar 7%. Kemudian Uni Emirat Arab itu sekitar 3% dan sisanya itu 10%. Jadi berapa persen? Jadi mirip lah, kurang lebih 18-19%. Jadi itu memang tidak ada 21 hari aman? Ini tergantung bagaimana manajemen dari stok kita dan pola konsumsi yang dimiliki oleh Indonesia. Nah kalau kita lihat bahwa konsumsi khususnya BBM kita itu kan selalu meningkat. Dan yang jadi masalah itu bukan dari sisi bahwa itu hanya 19-20% atau 18%, tetapi bagaimana harga spot yang akan kita beli yang tercermin dalam harga minyak dunia itu akan berpengaruh. Sekarang sudah naik? Itu sudah naik, sudah hampir 100. Melewati harga di APBN? APBN itu 70. Asumsi kita jadi, 70. Jadi kalau misalkan sekarang, di sini saya membuat simulasi ya. Jadi membuat simulasi bahwa kemungkinan tadinya saya prediksikan itu hanya sampai sekitar 95. Ini mungkin hanya sekitar seminggu lah dari sekarang. Nah sekarang itu sudah mencapai sekitar kurang lebih sekitar 100. Artinya akan nambah defisit APBN atau gimana? Nah kalau misalkan kita katakan bahwa harga keekonomian dari Pertalite itu sekarang itu misalkan di sini ya. Nah ini ada. Nah kalau harga Pertalite itu sekitar 11.800. Sementara subsidi itu sekitar 10.000 ya. Nah jadi kan ada kurang lebih sekitar 1.800.
Nah sekarang harga keekonomian Pertalite itu naik jadi 13.900, maka pemerintah itu harus membayar lebih mahal 2 kali lipat menjadi 3.910. Jadi lebih mahal. Lebih mahal. Sekarang sudah terjadi. Itu sudah terjadi kalau saat ini ya. Ini kalau misalkan sekarang close itu yang tadi terbuka akibat eskalasi. Nah, kalau sekarang itu sudah naik menjadi 4.500. Jadi kalau itu terjadi sampai 3 bulan ke depan apa akibatnya? Nah, ini contohnya untuk yang close itu kemungkinan kita akan ada tambahan itu dari 39,2 triliun itu naik jadi 98,5 triliun. Duitnya dari mana? Saya nggak tahu. Minjam. Mungkin. Gimana nih? Istana gimana istana? Apakah kita bakal minjam lagi atau gimana? Ya gini Bang Hotman, jadi pertama Selat Hormuz ditutup itu adalah fakta. Nah pertanyaannya adalah sampai berapa lama? Jadi ini sangat tergantung. Jadi sekarang yang bersandar di Iran itu kapal induknya yang menjadi salah satu basis ini berapa lamanya perang. Satu kapal perang Ford, satu lagi Lincoln, itu setara dengan 2 pekan. Ya. Nah, asalkan USS Bush itu belum jalan dari Virginia ke Iran, maka bisa dipastikan ya dalam scenario itu paling lama 1 bulan. 1 bulan akan ditutup. Satu bulan ya, maksimum 1 bulan. Karena itu memang simulasi perangnya seperti itu. Karena kalau tadi disampaikan oleh Mbak Anggia juga, 21 hari itu bukan artinya itu diplating continuously. Tetapi ketika kosong ditambah lagi, ya kan? Jadi bisa di-maintain 21 hari itu sampai wilayah 1 bulan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau misalnya ya sekarang kalau sepekan ya perangnya berjalan sepekan itu berapa harga minyak dunia? Ya itu bisa antara 85 sampai 90 US dollar per barrel Brent. Terus kemudian kalau misalnya ini prolonged ya sampai 1 bulan itu bisa 90 sampai 95 US dollar per barrel. Nah, tapi kalau misalnya tadi ya untuk worst case-nya itu datang lagi USS Bush itu menjadi skalanya seperti perang Irak tahun 2003, itu bisa 1 bulan ke atas yang mana itu pada akhirnya harga minyak dunia bisa 150 US dollar per barrel. Nah, dalam beberapa skenario itu berapa yang harus ditambal dari sisi fiskal ya. Sebagai presiden di tahun 2024 ya, waktu itu juga ada peristiwa di kuartal 1 sama aja tuh Iran versus Israel. Pemerintah waktu itu memberikan semacam tambahan subsidi dan kompensasi energi 88 triliun rupiah sebagai presiden tahun 2024. Meskipun itu tidak digunakan karena ada efek deeskalasi, tetapi setidak-tidaknya itu yang bisa kita carry over ke tahun ini dengan asumsi makro Brent itu 70 US dollar per barrel sampai 100 US dollar per barrel itu fiscal strain-nya setiap tambahan $1 itu bisa 2 sampai 3 triliun. Jadi menurut Bapak untuk 1 bulan ke depan masih aman? Sangat aman karena gini, pertama kita butuh tambahan 60 sampai 80 triliun rupiah untuk kemudian menambal supaya harga-harga tidak naik. Nah, untuk 80 triliun rupiah itu belum memaksa fiscal deficit kita mencapai 3%. Karena dengan asumsi makro sekarang, defisit fiskal kita 689 triliun, ditambah 80 triliun 769 triliun. Itu baru 2,9% defisitnya. Defisit. Sehingga dalam konteks ini masih ada. Plus ada satu lagi Bang Hotman. Anda saldo anggaran lebih yang ada di Bank Indonesia itu masih ditanam di situ, digunakan kemarin 200 triliun, sekitar 300 triliun lagi masih ada. Jadi intinya belum perlu minjam sekarang ini ya? Belum perlu, ngapain? Coba lagi di hot room, ngapain minjam dulu katanya? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.